Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farudin, mahasiswa UP Universitas PGRI Yogyakarta akan mempresentasikan atau mendemokan terkait dengan aplikasi SIM pemetaan UMKM di wilayah Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk sekilas informasi tentang aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat memanage data UMKM dan menemukan data UMKM di wilayah Kecamatan Pelayan berbasis peta seperti ini. Kemudian di dalam aplikasi ini terdapat 3 role. Yang pertama adalah role publik, adalah role yang bisa diakses oleh publik tanpa melalui login. Ada beberapa fitur yang bisa diakses untuk masyarakat yang membutuhkan data UMKM. Kemudian ada role yang kedua yaitu pelaku usaha. Pelaku usaha ini adalah nanti pelaku usaha bisa melakukan login di aplikasi, kemudian bisa memanage data UMKM dan data produk dari UMKM tersebut. Kemudian di role yang ketiga adalah administrator. Ini adalah administrator sistem yang bertugas untuk bisa full akses dari menambah data pengguna sistem, memverifikasi data pengguna sistem, kemudian menambahkan data UMKM, menambahkan data produk dan lain-lain, kemudian ada memverifikasi data UMKM. Untuk SIM UMKM ini sudah bisa diakses lewat browser. Ini adalah tampilan depan dari sistem informasi pemetaan UMKM. Jadi untuk masyarakat ini tampilan yang bisa diakses untuk ada beberapa menu. Yang pertama ada menu map. Menu map ini adalah menu yang digunakan dari fitur utama dari aplikasi SIM UMKM yang berisi data peta. Di sini ada peta dari Google Map. Kita bisa lihat. Kemudian di dalamnya ada titik-titik data UMKM yang bisa kita lihat. Ini ada contoh beberapa data UMKM yang bisa dilihat. Kita sediakan 3 contoh seperti ini. Kemudian ada di bagian peta kita juga bisa mengubah model menjadi satelit, jadi bisa kelihatan fil petanya. Kemudian kalau misalkan kita mau melakukan zoom, kita bisa scroll memakai mouse atau dengan melakukan klik pada zoom in di sebelah sini atau zoom out di sebelah ini. Kemudian untuk melihat data detail dari UMKM tersebut, kita bisa arahkan kursor ke salah satu data UMKM yang akan kita lihat detailnya, misalkan di sini. Kemudian kita klik, akan muncul pop-up untuk menampilkan data detail dari UMKM. Di sini ada nama usaha, kemudian ada pemilik, ada tahun mulai, alamat, kelurahan, jenis usaha, website, kemudian email, nomor telepon, dan lain-lain. Semua keterangan. Kemudian di bagian bawah dari informasi umum data UMKM kita bisa lihat data produk. Di sini ada 2 contoh produk yang sudah saya inputkan. Ini adalah contohnya. Di sini ada foto produk, kemudian ada nama produk dan keterangan produknya dan harga dari produk tersebut. Kemudian di bagian bawah terdapat 2 tombol. Yang pertama adalah tombol menuju lokasi. Tombol menuju lokasi ini adalah tombol yang digunakan untuk melakukan fitur mencari rute ke lokasi UMKM yang kita klik tadi. Kemudian ada tombol tutup, ini untuk melakukan penutupan dari pop-up-nya. Seperti ini contoh tutup, dan kita coba klik lagi. Kita akan melakukan demo untuk menuju lokasi. Jadi untuk menuju lokasi kita bisa klik tombol warna hijau menuju lokasi. Kemudian di sini ada disediakan form. Ini ada lokasi awal. Lokasi awal ini artinya lokasi dari mana kita akan menuju ke lokasi UMKM. Ada lokasi awal, nama lokasi, kemudian koordinat lokasi. Kemudian ada tombol lokasi saya sekarang. Kemudian ada form lokasi tujuan. Ini tidak bisa diedit karena ini lokasi yang dari kita klik detail.
Untuk mendeteksi lokasi kita sekarang, kita bisa klik dari tombol lokasi saya sekarang ini. Nah, nanti otomatis browser akan dimintai izin untuk bisa mengakses lokasi kita. Kita coba klik allow. Kita klik allow untuk mendapatkan lokasi kita sekarang. Jadi ini lokasi saya sekarang. Kemudian kita klik untuk menuju lokasi, kita klik tombol warna hijau ini. Nah, sini karena lokasi saya sekarang berada di Semarang, kemudian kita bisa melakukan klik. Tadi kita disediakan rute seperti ini. Jadi ini rute dari lokasi saya sekarang menuju ke lokasi UMKM. Kemudian di atas ini sudah disediakan juga ada jarak antara lokasi saya sekarang dan dengan UMKM. Ini contohnya F Studio adalah 139 km. Kemudian ada informasi durasi yang dibutuhkan menuju ke lokasi adalah 2 jam 54 menit. Ini untuk fitur yang menuju lokasi dengan lokasi saya sekarang. Kemudian kita selain dari lokasi kita sekarang, kita juga bisa melakukan pencarian lokasi sekarang dengan pencarian lokasi seperti ini. Contohnya kita coba demokan. Ini menuju lokasi, kita bisa melakukan pencarian nama lokasi yang sudah terdapat di Google Map. Ini menggunakan fitur Google Map. Misalkan kita coba dari ini misalkan. Nah, di sini otomatis akan otomatis mengisi dari lokasi, koordinat dari lokasi yang kita cari, dan kita klik menuju lokasi. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan penghitungan jaraknya di sini adalah 3,7 km, kemudian durasi yang dibutuhkan adalah 6 menit seperti ini. Ini untuk fitur menuju ke lokasi UMKM. Ini ada A, kemudian B, ini adalah lokasi dari UMKM. Di bagian depan sini juga disediakan fitur untuk melakukan pencarian data UMKM berdasarkan nama. Misalkan kita akan mencari data bernama studio, kita coba pencarian, kemudian kita klik tombol di icon kata besar. Kemudian di sini sudah ditemukan satu data dengan kata kunci F Studio sesuai yang kita masukkan tadi. Ini ditemukan satu data ini. Untuk melakukan prosesnya sama seperti yang tadi. Ini adalah tampilan di petanya. Kemudian kita lanjut untuk menu selanjutnya. Mungkin ke about ini adalah menu yang digunakan untuk menampilkan informasi sekilas tentang sistem informasi ini. Ada beberapa kalimat yang menerangkan dengan secara singkat aplikasinya. Kemudian ada fitur untuk melakukan registrasi. Di sini ada menu register. Menu register adalah menu yang digunakan untuk melakukan registrasi pengguna atau pelaku usaha. Di sini sudah disediakan form seperti ini untuk kita coba dimakan. Kita coba isi formnya. Kemudian usernya dan emailnya dan nomor teleponnya. Kemudian kita coba passwordnya. Ini kita isi password tag-nya, ini harus sama dengan password sebelumnya. Kita coba di sini karena passwordnya yang dimasukkan tidak sesuai, kita coba ulangi lagi. Kita coba klik daftar untuk melakukan pendaftaran. Ini reset, ini tombol yang digunakan untuk melakukan reset
nanti akan melakukan reset data seperti ini. Untuk melakukan pendaftaran kita klik tombol daftar, nanti otomatis sukses. Kalau data sukses, silahkan menghubungi administrator untuk mengaktifkan user agar bisa login ke sistem. Jadi setelah melakukan pendaftaran ini, user belum bisa melakukan login karena harus melewati verifikasi dari administrator. Kita bisa temukan untuk loginnya apakah nanti bisa atau tidak. Ini contoh. Nah, user belum tidak aktif, artinya belum aktif. Silakan hubungi administrator. Jadi user belum bisa melakukan login sebelum diaktifasi oleh administrator. Untuk melakukan aktivasi di administrator, kita harus login sebagai administrator tersebut. Untuk melakukan login, kita bisa klik di bagian atas ini, ada tombol login. Kita klik untuk menuju ke halaman login. Kita isikan username dan password admin, isikan sesuai dengan administratornya, dan kita login untuk masuk ke halaman administrator. Untuk melakukan verifikasi user atau mengaktifkan user, kita ke menu setting users. Kemudian kita coba cari di sini yang kita masukkan tadi, dapat datanya, nama Doni Irawan. Kemudian ini statusnya menunggu verifikasi, ini berarti dia belum aktif. Untuk mengaktifkan, kita klik tombol di bagian sini, tombol hijau ini untuk mengedit. Kita pastikan datanya benar, nama, username, email, password, ulangi password, dan nomor telepon, pulsa. Kemudian untuk mengaktifkannya, di bagian status ini akan ada beberapa informasi. Ini kita coba untuk yang aktif, kita mengaktifkan, kemudian kita klik simpan. Kita coba mengaktifkan dengan cara klik aktif tadi. Untuk mencobanya kita harus logout dulu. Logout ada di bagian kanan atas ini. Logout, kemudian kita ada konfigurasi, ya kita logout. Sekarang otomatis akan diarahkan ke halaman login. Kemudian kita bisa login dengan terlebih dahulu. Isikan password. Kemudian klik tombol login. Kita sudah bisa login sebagai pelaku usaha. Ini adalah tampilan administrator untuk pelaku usaha. Bisa memanage data UMKM dan produk UMKM. Di sini ada beberapa menu yang disediakan. Yang pertama map, ini sama dengan yang di bagian publik. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini adalah dashboard yang digunakan untuk melakukan informasi jumlah UMKM per kelurahan. Jadi ini jumlah UMKM adalah jumlah UMKM yang sudah diverifikasi oleh administrator. Ini ada data-datanya. Ini data jumlahnya. Kemudian ada menu data UMKM dan ada dua submenu, yaitu data UMKM dan data produk. Kita coba yang data UMKM. Data UMKM adalah data atau menu yang digunakan untuk memanage data UMKM milik si pelaku usaha yang sedang login. Di sini kita bisa melakukan beberapa fitur, yaitu melakukan tambah, edit, dan menghapus data, dan melihat data. Untuk melakukan tambah data, kita coba klik tombol biru ini. Kemudian masukkan beberapa form, terdapat form, ada kita coba masukkan usaha, misalkan, dan pemiliknya, dan kita isikan tahun mulainya, kemudian kita isikan alamatnya.
kita isikan kelurahannya dan jenis usahanya dan nomor teleponnya kita isikan, dan kita isi koordinat. Kita bisa melakukan pencarian dengan Google Maps. Ini sudah dipermudah. Misalkan kita akan mencari data di sekitar ini untuk misalkan kita belum pas, kita bisa melakukan penggeseran seperti ini. Misalkan di sebelah sini, kita coba seperti ini. Untuk itu selanjutnya kita masukkan website. Dan emailnya, dan Instagramnya, Facebooknya jika ada, dan Twitter jika ada, dan keterangannya. Untuk melakukan penyimpanan, kita bisa klik tombol warna hijau di sini, kita klik simpan. Dan beberapa saat akan muncul datanya seperti ini, notifikasi sudah. Ya, di sini ada nama usahanya, pemilik, tahun mulai, kelurahan, alamat, dan status ini menunggu verifikasi. Jadi setelah kita melakukan tambah data, kita harus melakukan atau menunggu administrator untuk meng-ACC datanya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada aksi, tombol aksi, ada dua tombol. Yang pertama tombol warna hijau, ini untuk melakukan edit data. Ini kita coba melakukan edit data, diklik tombolnya, kemudian kita akan melakukan edit data. Kita melakukan tahunnya salah, kemudian tambahkan. Setelah itu kita bisa simpan seperti ini. Nah, data otomatis akan terupdate ini. Kemudian ada tombol hapus. Tombol hapus ini adalah tombol yang digunakan untuk menghapus data. Kita akan mendemokan dengan data contoh. Kita tambah data contoh dulu. Nomor teleponnya, kemudian kita di sini kita kosongin saja datanya, simpan. Setelah itu selanjutnya kita coba menghapus datanya. Klik tombol warna merah, kemudian akan ada verifikasi. Kalau kita akan menghapus, kita klik hapus. Nah, data akan terhapus seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menuju untuk data produk. Data produk di sini digunakan untuk melakukan pencarian data produk, manage data produk. Kita coba untuk menambahkan data produk, kita coba pencarian di sini. Ini kita pencarian berdasarkan UMKM-nya. Kemudian kita klik tampilkan data untuk mencari data-data UMKM. Untuk menambah data, kita klik tambah data. Sini kemudian ada data UMKM-nya dan nama produknya, kita isikan misalkan keterangannya dan harganya, dan kita pilih gambarnya jika ada. Kita klik misalkan ada gambar. Kemudian status di sini ada dua, yaitu tampil di peta dan tidak tampil di peta. Tampil di peta artinya dia akan tampil di peta depan di bagian data. Tidak tampil maka dia tidak akan tampil. Kita klik tampil di peta, kemudian kita klik simpan. Kita akan tertambah seperti ini. Ada informasinya, nama usaha, nama produk,
dan gambar kita bisa lihat gambarnya yang sudah kita upload tadi. Kemudian ada harganya, kemudian ada statusnya. Di sini ada dua tombol, yaitu tombol edit dan tombol hapus. Tombol edit untuk edit data, tombol hapus untuk menghapus data. Kita coba temukan untuk editnya. Kita simpan. Kita sudah berhasil melakukan simpan data, dan kita akan dilakukan hapus dengan cara menambahkan data. Contoh, seperti ini. Kemudian kita coba hapus, dapat konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data. Ini kita hapus saja. Ini untuk informasi data produk. Dan selanjutnya kita akan melakukan demo untuk login sebagai administrator untuk memanage data dan lain-lain. Untuk melakukannya kita klik, harus keluar dari aplikasi dulu, klik logout seperti ini, dan kita masuk sebagai administrator. Ini adalah tampilan dari administrator. Terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah menu map, ini sama juga dari yang sudah dari depan. Kemudian dashboard, ini berisi data-data UMKM per kelurahan. Kemudian ada setting user, ini adalah digunakan untuk melakukan setting data user. Ini bisa untuk melakukan verifikasi juga, bisa tambah edit hapus. Untuk melakukan tambah data user, kita bisa mengklik tombol data seperti ini, tombol data, kemudian kita isikan form-formnya. Pertama nama, kita coba isi nama. Setelah kita memenuhi data, kita isi username-nya dan emailnya. Kita klik isi passwordnya, ulangi password, nomor teleponnya, dan kita isikan role-nya. Misalkan ada dua role, yaitu administrator sebagai administrator sistem, kemudian pelaku usaha, dan kita pilih statusnya, misalnya kita aktif, dan kita klik simpan. Selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mendemokan untuk melakukan edit data. Edit data seperti ini, kita pilih datanya, kemudian kita klik tombol edit. Ini edit datanya, kita coba simpan. Datanya sudah teredit. Kemudian untuk melakukan penghapusan data, kita bisa klik hapus data ini, klik hapus data. Oke, ini untuk setting data user. Kemudian kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu data UMKM. Ini ada tiga submenu. Yang pertama data UMKM. Ini data UMKM ini adalah fitur untuk melakukan manage data UMKM. Bedanya dengan pelaku usaha, data UMKM ini bisa melihat semua data dari semua user yang ada di data UMKM. Jadi semua data UMKM bisa dilihat oleh menu administrator ini. Jadi bisa menambah, mengedit, menghapus semua data UMKM. Ini jadi sama, setelah misalkan nambah data di sini, edit di sini, kemudian hapus di sini. Untuk selanjutnya kita ke data produk. Data produk juga sama, yaitu bisa ada pencarian UMKM. Ini bedanya data di
kelompok UMKM ini semua data yang sudah terdaftar di sistem, semua data. Kemudian fiturnya juga sama, bisa menambah, mengedit, menghapus seperti yang ada di pelaku usaha. Kemudian ada fitur untuk melakukan verifikasi UMKM untuk administrator. Di sini akan kita demokan untuk melakukan verifikasi UMKM. Untuk contohnya, kita akan melakukan verifikasi data yang sudah kita inputkan tadi di dalam total rambut. Kemudian jika kita ingin melihat detailnya, kita klik tombol warna biru ini, lihat detail, kemudian akan ambil detailnya. Ini detailnya. Kemudian di sini ada kolom user claim, ini dari user yang melakukan penginputan data atau yang mau klaim data UMKM. Untuk melakukan verifikasi, kita bisa klik tombol warna hijau ini, klik melakukan verifikasi data, klik, dan akan ada tampilan apakah Anda yakin akan memverifikasi data. Kemudian klik verifikasi data untuk memverifikasi data. Nah, datanya sudah hilang karena di sini adalah di menu verifikasi data UMKM ini adalah berisi data yang belum diverifikasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan demo terkait dengan menolak data. Misalkan data UMKM ini ditolak karena tidak sesuai. Ini bisa kita coba diklik di tombol warna merah ini. Kita klik untuk menolak data. Dan sebelum menolak data, kita akan disediakan form untuk mengisi alasan penolakan. Misalkan tidak sesuai, kemudian kita klik tolak. Kita coba lihat, sebelum melihat di peta, kita coba lihat di data UMKM. Untuk data atas nama yang potong rambut tadi sudah di ACC dan statusnya berubah menjadi aktif. Kemudian kita coba cari data yang tidak ada. Ini ada data yang ditolak, contohnya tadi ada data. Ini datanya statusnya ditolak. Kemudian di bawah ini ada informasi tentang data yang atau alasan penolakan seperti itu. Dan seperti ini. Kemudian untuk melihat data yang sudah kita masukkan tadi, data dan data rambut ini, kita bisa di bagian publik kita lockout dulu dan kita menuju menu sama. Kita bisa lakukan pencarian apakah datanya sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk. Ini ditemukan satu datanya di sini. Kita klik tombol detailnya seperti yang kita isi tadi, dan ada di sini informasinya, muncul lokasi sama. Dari muncul lokasi ini sudah selesai, sudah sesuai. Berikut tadi adalah demo terkait dengan aplikasi pemetaan UMKM di Kecamatan Melayan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.